Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Maulida Azhar. Saya dari kelas 4D, mata kuliah final proyeksi digital. Di sini saya akan membahas mengenai teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, pengertian kualitas pembelajaran menurut Ismiati dalam makalahnya adalah suatu kondisi yang menggambarkan tingkat efektivitas suatu pembelajaran. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik aktif berinteraksi dengan berbagai sumber belajar, sehingga peserta didik mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menyenangkan. Peningkatan kualitas pembelajaran berarti upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan dan meraih tingkat kualitas pembelajaran yang diharapkan. Nah, TIK dalam pembelajaran dapat dibagi atas dua peran, yaitu yang pertama adalah sebagai media presentasi pembelajaran, misalnya berbentuk slide PowerPoint dan animasi dengan program Flash. Yang kedua itu ada sebagai media pembelajaran mandiri, di mana atau biasa disebut dengan learning. Misalnya peserta didik diberikan tugas untuk membaca atau mencari sumber dari internet, mengirimkan jawaban tugas, bahkan mencoba dan melakukan pembelajaran melalui learning. Selanjutnya yaitu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah, pemanfaatan TIK ini sangat berpengaruh besar banget dalam proses belajar mengajar atau dalam proses pembelajaran ini. Teknologi informasi dan komunikasi TIK atau yang lebih populer dengan sebutan Information and Communication Technology sudah semakin berkembang serta memberikan pengaruh terhadap berbagai bidang. Nah, menurut Bambang Warsita 2006 berpendapat bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK telah mencapai gelombang yang ketiga, di mana gelombang pertama timbul dalam bentuk teknologi pertanian, gelombang kedua timbul dalam bentuk teknologi industri, dan kini gelombang ketiga yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi elektronika dan informatika. Dunia pendidikan saat ini mulai mengintegrasikan teknologi pada berbagai aspek, termasuk dalam pembelajaran. Kebijakan pendidikan diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global. Jadi sangat berpengaruh dalam perkembangan gitu. Informasi dan komunikasi pada pembelajaran setidaknya pendidik mampu menguasai dan mau menggunakan teknologi. Dalam Permendikmas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetisi guru, pada bagian kompetensi pedagogik guru SMA dikatakan bahwa kompetisi guru mata pelajaran adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu. Artinya, Pembelajaran tidak lagi bersifat konvensional. Guru diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampunya itu. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, dalam TIK ini, faktor penghambat pemanfaatan TIK dalam pembelajaran itu yaitu yang pertama adalah masalah tidak stabilnya jaringan internet. Jadi jaringan internetnya itu tidak stabil. Itu adalah salah satu faktor hambatan. Yang kedua itu adalah hambatan berikutnya yang dialami dengan pemanfaatan TIK. Guru merasa terbebani untuk bisa mengajar dengan memanfaatkan media pengajaran. Nah, yang ketiga yaitu ada keterbatasan tenaga operasional untuk bisa memanfaatkan TIK. Perlu adanya tenaga khusus yang mengelola media tersebut. Dan yang keempat itu adalah kurangnya kompetensi guru dalam memanfaatkan berbagai fasilitas TIK yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi tidak semua guru memahami bahwa tentang TIK ini. Itu adalah salah satu faktor. Nah, yang kelima itu adalah masalah pembiayaan. Faktor pembiayaan sangat mempengaruhi dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna untuk peningkatan proses pembelajaran guru di sekolah, yang dimana hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan perangkat pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung peningkatan profesionalisme guru dalam penerapan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi TIK telah mengubah paradigma, mengubah pandangan pembelajaran secara signifikan. Penggunaan TIK dalam pembelajaran memungkinkan akses terhadap informasi yang lebih luas, interaktif, dan menarik. Nah, ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, berkolaborasi dengan sesama, dan mengakses sumber daya pendidikan dari berbagai belahan dunia. Dengan TIK, pembelajaran dapat menjadi lebih terjangkau, efisien, relevan dengan kebutuhan siswa, serta tuntutan pasar yang terus berubah.
Teknologi ICT berperan pada 3 fungsi. Yang pertama itu memberikan kondisi belajar yang menyenangkan dan mengasyikan, efek emosi. Yang kedua yaitu membekali kecakapan menggunakan teknologi tinggi. Ini menjawab tantangan relevansi dengan dunia di luar sekolah. Yang ketiga berfungsi sebagai learning tools dengan program aplikasi utilitas. Mungkin segitu video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.